Lah, pasca LTC nanti ini mereka mampu berdakwah begitu ya. Mampu berdakwah kepada di lingkungan setempat. Mungkin biasanya mereka ngopi, kemudian main game, lah setidaknya mereka ngopi berbicara tentang gagasan dan ide gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Majalah Sahid, channel official Majalah Suhardiatullah. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan anak muda, dengan pemuda di tengah sesi musyawarah nasional ke-8 Pemuda Hidayatullah, di mana saat ini teman-teman pemuda Hidayatullah dari berbagai wilayah sedang berkumpul di Jakarta untuk sharing gagasan, ide-ide besar, dan juga tentunya nanti kepemimpinan dari pemuda Hidayatullah. Nah, hari ini di studio kita hadir sahabat kita yaitu Ustadz Muhammad Humaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perkenalkan dulu, Ustadz Muhammad Humaidi ini merupakan selain anak muda, ternyata beliau juga kepala sekolah SD Integral Al-Fatah Batu. Wah, ini amanah yang luar biasa, masih muda sudah jadi kepala sekolah. Nah, beliau kelahiran dari Madura, Ustaz ya? Iya. Dari Madura, dan beliau pernah mondok di pesantren Manbaul Ulum Madura Bata-Bata Pamekasan. Baik, Ustadz, selamat datang di studio Majalah Suara Hidayatullah di Jakarta, terutama ahlan wa sahlan. Ahlan bik ya insyaallah. Kemudian Ustadz, seperti kita ketahui bahwa hari ini kan lagi dalam rangka Munas Pemuda nih, Pemuda Hidayatullah. Mungkin Ustadz bisa cerita kalau di Jawa Timur ya, kalau di Jawa Timur sebagaimana Ustadz sebagai bagian pengkaderan PW Jatim ya, Jawa Timur, apa sih program-program yang dilakukan oleh pengurus wilayah Pemuda Hidayatullah Jawa Timur? Baik, terima kasih. Ya. Kegiatan yang dikerjakan ya, dan dilakukan oleh PW Wilayah Jawa Timur dibagi beberapa divisi di situ. Ada divisi pengkaderan, dakwah, organisasi, dan seterusnya. Kebetulan kami diamanahi di bagian pengkaderan. Di antaranya adalah pelaksanaan rekrutmen ya, kader lewat LTC. LTC itu apa namanya Ustaz? Leadership Training Center. Leadership Training Center. Baik. Bagaimana kemudian memahamkan pemuda terkait eksistensi dirinya, gitu kan? Bahwa pemuda ini punya kemampuan lebih, baik dari kesehatannya, pola pikirnya, progresifnya, semangat tinggi untuk lebih maju dan rasa ingin tahunya. Maka bagaimana kemudian pemuda Hidayatullah ini mampu ya, kami sebagai pengurus mengambil momen ini ya, kita arahkan kepada yang lebih baik gitu. Karena kita tahu pemuda seumuran mereka ba'da maghrib apalagi ba'da isya, na'udzubillah min dzalik, sekarang sudah banyak dan menjamur yang namanya kafe-kafe gitu ya. Anak muda tidak mengenal waktu gitu kan. Bahkan na'udzubillah. Ini kita harus mulai dari program untuk kemudian kita arahkan ya lewat LTC ini. Lah, pasca LTC nanti ini mereka mampu berdakwah begitu ya. Mampu berdakwah kepada di lingkungan setempat. Mungkin biasanya mereka ngopi, kemudian main game, lah setidaknya mereka ngopi berbicara tentang gagasan dan ide gitu. Kita harus bermain cantik. Salah satu cara untuk berdakwah dengan mereka gitu ya. Ini kenapa kemudian LTC diadakan. Dan salah satu cara juga kami mendatangkan mereka ini ke Munas ya, karena kemampuan pengkaderan dan sebagai bentuk pembuktian kepada pengurus adalah bagaimana mendatangkan
pemuda di Jawa Timur melebihi yang lain lah kalau bisa. Kader-kader pemuda Kader-kader pemuda. Iya. Kalau yang lain hanya 14, alhamdulillah kami bisa mendatangkan 16. 16. Bahkan ini lumayan menarik untuk kemudian kami melakukan negosiasi dengan daerah-daerah setempat karena tidak mudah. Mereka juga ini punya apa namanya ya, amanah yang lebih juga. Memang terkesan pemuda ini adalah atau organisasi pemuda hanya bagian atau serpihan kegiatan sehingga fokusnya kurang ya. Mereka terprosir di amanah setempat. Maka kemudian kami harus melakukan lobby-lobby ini yang kami lakukan ya sebagai pengkaderan. Menyampaikan ke bapak-bapak setempat, daerah, pentingnya mereka untuk berorganisasi. Bahkan kemarin, Ustadz ini boleh tidak Fulan ini diberangkatkan ke Munas begitu ya. Sementara dirinya di situ nggak punya amanah yang langsung bersangkut berkaitan erat dengan komitmen kerja, etos dan sebagainya. Saya sampaikan tidak. Jadi mereka berangkat ikut pelatihan LTC atau ikut Munas ini dalam rangka menyumbangkan ide, gagasan mau dibentuk seperti apa pemuda 3 tahun ke depan minimal, apalagi sampai 2045 gitu ya. Nah, kenapa tidak boleh Ustadz? Ya karena mereka berkontribusi ke pemuda ini dalam rangka etos kerjanya lebih baik dan kuat gitu ya. Nanti mereka dapat punya jabatan di pemuda, gitu amanah gitu ya, ketua, sekretaris, bendahara atau departemen dakwah, pengkaderan dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menguatkan amanah di mana dia bertempat tinggal gitu ya. Iya baik. Tadi jadi LTC itu sesungguhnya untuk mencetak kader pemuda yang mampu berdakwah di tengah kalangan anak muda. Sementara fenomena anak muda hari ini menurut Ustadz tadi adalah lebih banyak berada di kafe-kafe, berfoya-foya. Ya. Nah, pertanyaannya Ustadz, kalau untuk di kalangan anak muda, pola dakwah seperti apa Ustadz kalau yang dilakukan kalau di Jawa Timur Ustadz? Kan mungkin di tempat lain berbeda ya dengan pola di Jawa Timur, ada kekhasan. Seperti apa Ustadz pola-pola pendekatan ke kalangan anak muda yang umum? Sebagaimana tadi saya sampaikan, salah satu cara untuk berdakwah di kalangan anak muda ialah ada waktu di mana satu halakoh ya. Halakoh. Jadi untuk menguatkan pasca LTC itu ada halakoh namanya. Halakoh untuk pasca LTC. Pasca LTC. Jadi untuk menguatkan dulu gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua kita tugaskan tadi itu. Penugasan kepada mereka untuk pertama ke musola-musola sekitar untuk kemudian dengan cara apa? Kebersihan. Gitu. Menunjukkan itu, kebersihan, kemudian galakkan sholat berjamaah. Karena dakwah yang dibutuhkan sekarang bukan hanya lisan gitu kan. Terlebih pada tataran praktek gitu ya. Jadi menampilkan sosok anak muda yang dekat dengan agama ya. Dengan agama. Nah, ini juga menjadi menjadi panutan, menjadi contoh bahwa anak muda tuh nggak semuanya negatif loh, bahwa ada anak muda yang dia menjaga agama gitu ya. Ini juga inspirasi yang bisa kita ambil bahwa anak muda tidak selamanya negatif, tapi anak muda yang menjaga agama, sholat, menjaga masjid itu yang ditampilkan begitu. Ditampilkan. Terus diantaranya berikutnya mereka mendapat tugas juga. Jadi berdakwah tidak hanya juga di masjid gitu, menampilkan hal-hal yang positif. Tapi juga karena anak muda ini banyak hal-hal yang kecondongannya luar biasa. Pingin ngopi atau apa. Ada kemarin, Ustadz saya izin ini kemana? Ngopi ada tugas di kampus. Oh ya nggak apa-apa. Tapi saya pesan apa yang antum dapatkan di situ, gitu kan? Dan saya berharap menampilkan yang terbaik. Dengan cara apa, gitu kan? Ketika sudah adzan, berhenti, izin dulu ke orangnya, sholat gitu kan. Kalau bisa jangan sendirian, ngajak teman. Nah, kemudian kita ngobrol atau apa, sehingga orang lain, bagaimana orang lain nanti ini terpengaruh gitu ya, dengan keberadaan kalian. Bukan kalian yang terpengaruh oleh lingkungan itu. Alhamdulillah dilakukan, dan ini sudah hampir 6 bulan di Batu itu. Dan ini cukup menarik. Artinya,
pemuda itu sekarang tidak hanya ya santai di rumah dengan hatinya, juga banyak di tataran tadi tuh ngopi di luar, di kafe-kafe yang maaf nyaris mereka bermaksiat sebenarnya. Wah, ini apa yang Ustadz bahas juga sangat sejalan dengan pembahasan di lapor khusus majalah Suherdatullah. Rubrik. Nah, mungkin para pemirsa di manapun berada di rumah yang sedang menonton channel ini, kita di majalah Suherdatullah di edisi bulan Februari 2023 itu mengupas tentang seni mendakwahi muda-mudi. Ini juga di sini dibahas Ustaz tentang ngopi, ngobrol, ngaji asik. Masya Jadi Allah. polanya anak muda sekarang itu memang sudah senang ngopi, ngopinya juga ngopi mahal Ustaz. Bukan ngopi sasetan seperti kita gitu mungkin ya, ngopi mahal gitu. Tapi emang kemudian ini menjadi lahan dakwah untuk mereka juga gitu ya. Seperti yang Ustaz berikan tadi kesempatan. Iya, karena benar. Mereka ngopi itu bukan hanya sekedar ngopi. Di depannya itu rokok itu pak-pakan begitu ya mereka itu. Bahkan nyaris juga bergeser kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dipastikan juga ada lawan jenisnya. Maka kenapa kemudian anak muda juga harus tampil di tempat kopi. Dia asik bicara, bahkan gagasan juga, santai tapi kok bertahan ya? Tidak dengan rokok begitu kan? Cukup dengan kopi. Nah, itu menjadi ketertarikan bagi mereka. Tidak sedikit ya orang yang nanya juga begitu, ikut ngobrol juga. Bahkan sempat bertanya dan minta nasihat. Ada dan itu dirasakan dakwah oleh anak muda di lingkungan setempat. Begitu. Alhamdulillah. Jadi menonjolkan akhlaknya kepada anak-anak muda yang lain gitu ya. Kita ngopi juga loh, pakai laptop juga diskusi, tapi nggak ada rokok, nggak berkholwat gitu ya. Tidak harus dengan cemilan rokok begitu kan? Cemilan rokok. Karena kalau anak muda itu ya, kesannya kalau tidak rokok itu kan nggak nikmat. Nggak ada nggak rame, nggak nikmat, nggak santai dan lain sebagainya. Maka kita rubah paradigmanya itu, tidak harus begitu untuk mencari kenikmatan, enjoy. Ya, apa yang menjadi kemauan itu kita ngobrolkan, kita nikmati. Ya kesannya sepele tapi insya Allah mengena itu. Mengena. Baik, Ustadz, kan tentunya juga ini mungkin kita ingin minta pengalaman Ustadz ya, barangkali ketika Ustadz datang dari Madura tempat kelahir tanah airnya Ustadz Humaidi, lalu kemudian mengambil pilihan untuk bergabung dengan STAI lalu berkiprah dalam dakwah. Apa sih yang mendorong Ustadz untuk kemudian mengambil pilihan ini, hijrah dari Madura kemudian ke Surabaya, belajar dan kemudian memilih jalan dakwah? Apa yang mendorong Ustadz sih memilih jalan ini? Ya. Sebelum saya tahu tentang Hidayatullahan begitu, saya dan di pondok itu sudah mengajari tentang mengamalkan ilmu gitu ya. Pondok di Mambaul Ulum. Iya, Mambaul Ulum Bata-Bata. Bata-Bata. Jadi pasca SMA itu MA di sana itu ada penugasan sudah itu. Dan ketika kami ditugaskan, kami kaget karena seusia 18 tahun saat itu, usia 18 tahun, kita sudah diamanahi di situ dan jadi tokoh masyarakat. Mereka nanya tentang hukum, mereka nanya tentang kehidupan yang notabene kami juga belum pernah bahkan itu ya. Ya kami cerita dan menyampaikan sesuai pengalaman yang ada di kitab. Nah, lalu pada saat yang sama kami ingin melanjutkan lah. Ilmu ini tidak hanya di pesantren, tidak hanya kitab kuning begitu ya kalau di pesantren itu. Lebih dari itu gitu kan. Bagaimana kita menganalisa. Kalau bisa kita yang ngarang juga. Tapi tidak semudah itu. Harus banyak proses dan tahapan. Nah, lalu kami ini bertemu dengan majalah Hidayatullah begitu. Kami baca, ternyata di situ ada tentang perguruan tinggi Hidayatullah. Bahkan penawarannya luar biasa gitu kan.
pasca sarjana, setelah sarjana langsung kerja. Oh, yang dibutuhkan bukan bekerjaannya yang saya inginkan, bagaimana pengamalan ilmu. Karena saat itu pada tahun 2007 itu banyak perguruan tinggi baik swasta atau negeri itu yang naudzubillah begitu. Bingung untuk mencari pekerjaan. Maka di sini kami ini merenung begitu ya. Bagaimana ini caranya untuk bisa juga bergabung dengan Hidayatullah. Berarti kan ini adalah organisasi yang memang mengedepankan praktek Islam, bukan tataran keilmuan. Sejauh kami mondok, nyaris memang ya keilmuan bersifat ya tataran ya lisan, pikiran dan lain sebagainya, belum sampai pada tataran praktek. Ketika kami ketemu dengan Hidayatullah lewat majalah ini, masya Allah sangat kami rasakan isinya. Itu kami terasa, ibarat gayung bersambut. Alhamdulillah. Kami juga sowankan kepada Gus saat itu, gimana ini Gus? Yang bagus itu Hidayatullah. Hidayatullah menarik. Menariknya di sana langsung pengamalan Islam, bagaimana sholat berjamaahnya, bagaimana sholat tahajudnya. Jadi itu sudah dikenal saat itu. Terlebih apa? Nikah masalnya gitu kan, nikah barokahnya ya. Berarti kan ini masalah iman. Iya. Maaf, anak muda sekarang tidak mau langsung nikah itu. Kalau tidak langsung kenalan. Harus kenalan dulu, harus bertahun-tahun. Ketika ditanya, lah kenapa harus begitu? Dia ingin mengetahui karakternya. Parahnya, setelah pacaran nikah, umur 1 bulan 2 bulan cerai. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena sudah tahu persis karakternya. Saat mungkin mereka pacaran, yang dia tampilkan yang baik-baik. Nah, itulah ketika ketemu dengan itu, luar biasa ini. Berarti kan iman yang diuji. Dan kami ingin menguji di situ. Alhamdulillah, gayung bersambut 2007. Kami berangkat ke Surabaya mengenal Hidayatullah. Walaupun kami harus butuh waktu ya untuk merenung ya. Berapa orang waktu itu dari seangkatan satu angkatan dari Manbaul Ulum ada lagi selain Ustaz? Sementara saat itu saya sendiri. Oh, Ustaz sendiri. Di pesantren sebelah ada kurang lebih 3 dan satu angkatan itu dari Madura 16 orang. 16. Alhamdulillah cukup bisa membuat komunitas tersendiri di style saat itu. Yang para pemirsa channel Majalah Shahid, kalau ada yang seangkatan sama Ustadz Humaydi, jangan lupa komen di bawah dan juga subscribe di channel Majalah Shahid. Amin. Dan juga dari alumni pesantren Manbaul Ulum, jangan lupa juga komen, tunjuk jari, tunjuk tangan, mana yang alumni silakan jangan lupa komen di bawah. Jadi begitu ya Ustaz ya. Jadi memang karena memang ada dorongan ingin melanjutkan pendidikan dan qadarullah ketemu di majalah Suara Hidayatullah, kesempatan, dan juga di situ ada praktek-praktek ibadah yang cukup intensif. Kemudian Ustaz bergabung di Hidayatullah. Betul, iya. Tapi semua lancar aja apa ada kendala-kendala Ustaz ketika ikut mulai bergabung di Hidayatullah? Sesuai nggak ya dengan ekspektasi Ustaz ketika itu? Yang namanya proses pasti, perjalanan pasti ada yang namanya sandungan, itu sudah manusiawi. Cuman satu Ustadz, yang saya sampai saat ini nih, ketika itu terulang itu seakan-akan ya Allah, Allah memang mentakdirkan saya di Hidayatullah. Kenapa tidak? Ya sandungan itu ada saja. Ada pihak ketiga yang tidak suka dengan saya di tempat yang sama. Karena mungkin saya terlalu vokal dan lain sebagainya, begitu saat itu ya, saya jadi mahasiswa. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau sekiranya saya di Hidayatullah ini lebih dekat denganmu ya Allah, sholat berjamaah saya ini lebih istiqomah, pertahankan saya ya Allah di Hidayatullah ini. Karena yang namanya organisasi itu banyak, tapi tidak semua organisasi ini bisa menjamin iman dan ibadah kita tetap berlanjut. Alhamdulillah. Allah takdirkan sampai saat ini kami di Hidayatullah. Apakah itu hanya 1-2 kali? Berkali-kali itu.
berkali-kali. Entah ketika kami waktu jadi di pesantren ya, karena di style itu kan semi pesantren ya. Dan itu hikmahnya kami juga terjaga ibadahnya, terjaga ulumuddinnya sama asatidz saat itu. Pas kami sudah sama gitu kan, ketika di Terenggalek kami menemukan hal yang sama, berdakwah dengan masyarakat, sempat diminta untuk agar ya pulang dan sebagainya. Yang salah siapa gitu kan, yang benar siapa, sudahlah pasrah pada Allah. Kita doa juga Ustaz, kami berdoa hal yang sama. Begitu pula ketika kami ke Batu. Artinya kehidupan itu adalah proses ya. Yang namanya proses pasti ada sandungan. Maka sejauh mana kita menautkan hati ya, mentautkan hati kita kepada Allah, sejauh itu pula Allah akan menolong kita. Maka benar, in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah. Karena dengan kita menjaga imamah jamaah, taat terhadap perintah, taat ayat, mendengar ya, melihat, mengikuti, insya Allah akan menjaga itu. Sampai sekarang kami dijaga. Jaga sholatnya, keluarga, organisasi begitu Ustaz. Kami juga dijaga oleh organisasi. Tidak mungkin kami bisa sampai di Munas ya, Pemuda Hidayatullah ke-8 ini kalau tidak instruksi dari atasan ya. Berarti kan ada amanah untuk kemudian disampaikan ya kepada halayak ramai di situ. Masya Allah. Baik. Bermula dari sebuah dorongan untuk menuntut ilmu yang lebih luas, kemudian mempertahankan agama menjadi lebih baik, dan kemudian akhirnya bergabung dengan satu lembaga bernama Hidayatullah di bawah Sekolah Tinggi Islam Luqmanul Hakim, lalu dan berbagai macam ujian-ujian dihadapinya, dan hari ini beliau lolos atau berhasil menjadi kepala sekolah SD Integral Al-Fatah. Dan ini saya kira salah satu sosok anak muda yang memilih untuk mengambil tanggung jawab gitu, tanggung jawab dalam dakwah, berada dalam lembaga dakwah, dan mudah-mudahan beliau berharap dengan keberadaannya di lembaga dakwah ini Allah jaga iman dan Islamnya. Amin. Ini inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan anak muda yang ada di sini juga bisa mengikuti inspirasi ini, dan mudah-mudahan apa yang disajikan di channel ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.